Baik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini gue akan membahas short movie dan sekarang gue membahas film yang berjudul 10 meter. Gue dalam situasi sekarang tuh gue lagi sibuk gimana ngejaga pikiran gue biar tetap waras. Ngerti sih gue harus ikhlas sih. Tapi mau ikhlas sampai kapan? Kalau iya beneran sampai akhir tahun. Gue juga gak tahu sih, Nggo. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang Ringo yang stres ketika karantina di kala pandemi dan mencari cara melaluinya dengan curhat ke Nirina. Di dalam Breakdown ini, gue akan membedah film pendeknya Yandi Lawrence bareng Bang OCBC NISP 10 meter. Lo bisa nonton filmnya di YouTube guys, linknya ada di deskripsi bawah, cek aja. Film ini punya pendekatan seperti filmnya Searching seperti garapannya Anesh Chaganty. Yang mau gue bedah di sini adalah bagaimana tampilan desktop dalam film itu bukan menunjukkan gimmick, melainkan isi suasana hati tokoh kita dan pemisah zona dalam storytellingnya. Oke, kenapa bukan gimmick? Kalau lo bikin film dengan pendekatan webcam dan menganggap ini adalah sebuah gimmick dan tricking, that's your first mistake. Awal adegan film 10 meter itu adalah suasana hatinya Ringo. Mumet, kita ditunjukkan dengan ketakutannya via berita COVID yang menyandra Ringo. Bahkan banyak tab menunjukkan frame, di dalam frame lagi. Pandangan audiens semakin terpenjara ke satu sudut kecil. Bahkan, film ini menunjukkan dimensi karakter Ringo yang insecure dari bagaimana password desktopnya tuh yang panjang banget, padahal itu di rumahnya sendiri. Tapi, ketika momen damai, waktu ditunjukkan foto Ringo di outdoor, kita langsung jeder dikasih yang namanya space. Maksud gue literally space, gak ada tab, gak ada tampilan desktop, hanya Ringo di alam terbuka. Itulah impact dari punchline visual storytelling. Audiens dikasih klimaks dalam intro yang dimana itu adalah sebuah informasi apa yang tokoh utama kita cari dan belum dapat. Alias ini adalah objektifnya plot film. Kemudian masuk ke arc selanjutnya dan masih babak ke-1. Ringo menemukan cara bagaimana untuk meraih itu. Dengan search 3 tips atasi stres di rumah, cerita memprovide solusi buat Ringo. Dan lu lihat deh, bahasa visual film ini menyampaikan secercah harapannya. Si artikel 3 tips itu literally dikelilingin sama tulisan berita COVID-19. Bahkan tab lainnya juga membuatnya sama seperti metafora Ringo yang sedang dikarantina. Kemudian bagaimana film ini menceritakan zona dalam frame desktop. Setelah audiens diberi mood suasana isi kepala Ringo lewat banyak tab mumet dan objektifnya, akhirnya kita dikasih visual. Ini loh bentukan orang stres yang tadi kita resapin isi kepalanya. Exposure itu ke Ringo sebagai visualisasi si stres. Dan dia fit call sama Nirina. Ketika Nirina masuk ke plot, film nge-feel audiens dengan 2 zona, positif dan negatif. Frame Ringo yang di kiri adalah negatif, Nirina yang di frame kanan adalah positif. Visual treatment ini juga menunjukkan siapapun yang ada di kanan, maka dia positif, bahagia. Makanya pas istrinya Ringo pertama kali in frame, kita nggak perlu banyak introduction. Ketika cetar dia masuk di kanan in frame, kita tahu bahwa dia berada di kondisi hati yang bahagia. Bagaimana film mengestablish Ringo menjadi happy ketika dia pindah ke kanan dengan masuk ke frame kamera depannya Sabai, sang istri. Bagaimana lo bermain dalam film yang punya pendekatan desktop gini? Lo harus bisa mikirin gimana caranya gue menghadirkan movement dari gambar yang cuma bisa nunjukin statis. Lo lihat deh di adegan itu. Audience itu dikasih sense of dimension. Ada ruangan dalam frame yang lo pindahin sehingga ketika tokoh lo pindah dari kiri ke kanan tanpa zoom in, tanpa slide atau tanpa bahkan cut, secara metaforik kita merasakan sebuah cutting. Jadi kita tahu mata kita tuh harus gerak kemana. Ringo ke frame-nya Sabai diberi suplemen mood ketawanya Nirina, yang dimana Nirina itu ada di frame tapi nggak kita lihat, namun kita tahu apa objektif dia di dalam adegan itu. Mata kita dari atas kanan terus ke kiri bawah, namun nuansanya serasa kita melihat movement melengkung ke dalam. Jadi ada zona dimensinya. Kemudian masuk ke babak kedua di mana Ringo udah olahraga. Dirinya masuk ke zona positif yang selalu ada di kanan frame. Film ini bahkan gak mau naruh Nirina di kiri frame dengan cara plot menyituasikan webcamnya pakai kamera HP depan biar visualnya tuh di tengah dan dominan. Masuk ke babak ketiga yaitu konklusi. Ringo merasa bersalah dengan keluhannya. Posisi di kiri lagi, terus kita mulai melihat lagi frame yang mumet lagi. Namun ketika film ini menutup ceritanya dengan konsep nyetir malam cuman bisa ngeliat 10 meter di depan, itu adalah metafora slow but sure. Perjalanan lo mungkin masih jauh, mungkin udah deket, tapi fokusin dulu di sekitar lo. Sebelum lo long run, make sure yang lain udah siap buat maju bareng. Film ini menutup dengan ternyata background desktopnya selama ini adalah foto keluarga atau orang terdekat. Dan background itu ternyata selalu ada bahkan di awal film sebagai jawaban yang ke-obscure sama konflik cerita. Kita ada Ringo sebagai Ringo, Nirina sebagai Nirina. Sebenarnya ini adalah mereka, cuman di dalam universe-nya Yandi Lawrence. Dan ini fiksi ya guys. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Dia yang bikin Keluarga Cemara. Inti film ini pun harta yang paling berharga adalah investasi. Nggak ada yang keluarga.
Film ini gue rate 8/10. Gue suka gimana visual desktop dalam short movie ini nggak dibuat sebagai alasan karena pandemi ya gue bikin filmnya begini. Tapi karena justru via visual yang gini lah gue bisa pakai storytelling yang seperti ini. Yang bikin gue kurang srek di sini adalah konflik perjalanan Ringo di babak ke-1 dan babak ketiga itu sebenarnya putar balik. Bukan ketemu konflik memanas karena sudah overcome konflik awal, tapi menemukan problem yang sama percis, cuman ternyata solusinya beda. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channelnya Kincir Cinema Club. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lu yang emang suka filmnya Yandi Lawrence. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.